Halo guys, balik sama gue di channel Uwi Mekun. Hari ini gue akan mesin anime lagi menjadi for 2 di musim fall 2024 adalah Sumaso. Jadi dari kemarin ya bisa bilang ini akan menjadi sebuah decision yang cukup sulit karena di sini ya kita tahu bahwa Marika ini emang atau lebih tepatnya arwah dari Takai itu memang bisa dibilang masuk ke dalam tubuh Marika. Jadi bukan reinkarnasi, melainkan hanya sementara gitu kan menghinggap di tubuh Marika. Ini kan menjadi sebuah dilema yang cukup luar biasa gitu kan, karena di sisi lain yang membuat akhirnya kita terbuka matanya gitu kan adalah ternyata Takai yang bener-bener nggak bisa mengikhlaskan gitu kan keberadaan mereka gitu kan. Jadi makanya dia akhirnya mencoba untuk mengingat ke tubuh Marika. Nah, makanya kan di sini kan ya ini tinggal nunggu waktu sih, tinggal nunggu waktu, nunggu momen, nunggu hal-hal yang mungkin bisa diangkat lagi gitu kan agar terciptanya sebuah keikhlasan di antara mereka. Makanya gue pengen tahu nih apa yang akan terjadi di episode kali ini. Tunggu lagi langsung ke episode terbaru dari Sumaso. Let's go. Langsung aja ke episode terbaru dari Sumaso. Iya, Sumaso dulu ya. Let's go. Oh, ini arwahnya ini ya. Arwahnya Takai ya. Oh. Hmm. Aduh. Aduh kalau kayak gini nih dan kebetulan di situ ada Marika ya. Iya, kebetulan ada Marika gitu kan. Ush. Uh. 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 Ngeri banget, men. Ngeri banget tadi tuh. Momen paling mengerikan tadi. Ya, itu benar-benar seperti melihat dirinya gitu kan ketika ketabrak juga gitu kan. Untungnya tadi si siapa Takai coba untuk nolong Marika gitu kan. Mungkin kalau dalam 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 apa ya, kalau bahasa goib ya, kalau bahasa goibnya itu Takai masuk ke dalam tubuhnya Marika gitu kan, makanya Marika terdorong ke belakang gitu kan. Jadi seolah-olah kayak didorong sama Takai, padahal enggak, Takai yang mencoba untuk mengendalikan tubuhnya Marika gitu. Dan sekali lagi, alasan Marika nggak mau balik itu pasti karena orang tuanya gitu, ya kan. Jadi makanya kan punya dua hal yang eh, lawan yang berlawanan lah gitu. Marika juga nggak mau pulang ya kan, tapi si Takai mau pulang gitu kan. Aduh, bisa kebetulan gitu ya. Tidak iya no. No. Oke, apa yang bakal ceritain di episode ini? Ingin sampaikan perasaan ini.
Hmm. Hmm. Kali ini Takai coba untuk memahami perasaan Marika ya. Semenjak itu. Mhm. Pas banget momennya. Iya. Penasaran ini Marika bakal Takai bakal ngomong apa gitu kan. Apakah ingin mencoba mengikhlaskan ya kan. Hmm. Tetap takut ya, tetap takut ya, tetap takut ya, tetap takut men. Mm-mm. Tetap takut ya kan. Si siapa, si Nijima juga sulit ngelepasin ya kan. Si Takai nggak ikhlas gitu, susah. Tali ulur ini nih emang sangat menyakitkan gitu loh, bagi orang yang udah ditinggalkan gitu. Gue harap nggak tahu sih, gue lebih baik ya, gue lebih baik emang harus sama orang baru sih kalau dibanding sama si Cika ya, atau emaknya Marika. Tapi nggak tahu sih, gue nggak tahu sih apa yang dibuat hubungan terhadap Nejima gitu, gue pengen tahu.
kan. Ya lah, ngores bayam, aduh, beri kasih daging. Karena sih enak gitu loh ya kan, tapi sulit nih. Tapi nggak tahu siapa yang mau diomongin nih, Cikama si Nijima. Hmm. Sebenarnya win-win solution sih kalau akhirnya, sebenarnya win-win solution kalau Niji sama Chika jadian ya, kan sama-sama nggak punya pasangan kan, itu win-win solution sebenarnya sih. Tapi kalau gue pribadi nggak setuju kalau menurut gue, karena bener-bener ngebuat, hmm, tantang-tantang. Hmm. tapi lu tapi lu udah nggak ada di Jima, aduh, aduh, berat berat berat. Gue ngerti perasaan lo gitu kan, tapi ini bener-bener kasihan juga Marika sebenarnya sih, ya kan. Ya gue nggak tahu ya. Hmm. Ya benar sih, benar sih. Iya. Hmm. Ya kan, akhirnya di Jima jadi terbuka lagi nih ya kan. Sulit perasaan seperti ini tuh sulit, karena menurut Nijima kan ya lebih baik gue tidak gue tidak ingin berada di kondisi ini gitu kan, lebih baik nggak ada lah gitu kan, lebih baik Taka itu tidak ada di rumah Rika gitu kan. Hmm. Iya, Mai juga harus diajarin biar bisa masak juga gitu kan.
dari, iya dia khawatir banget sih. Ini khawatir banget tuh, dia khawatir banget ya, karena dari kemarin sedih ya kan, terus kayak nggak. Hmm. Untungnya circle-nya ini ya mbak, circle kerjanya enak gitu loh, saling support lah gitu ya. Hmm. Kayaknya untungnya punya circle kerja tuh yang baik tuh yang sehat itu begini gitu, jadi saling support, bukannya malah mempersulit tuh. Kan tadi mau diomongin, eh, waduh, Mori udah pusing nggak tuh? Sekali lagi, gua setuju kalau Nijio mau Moria sebenarnya sih, 1000%. Gua gak tahu sih, gue punya lebih baik punya pandangan seperti itu gitu, karena karena sekali lagi ya kan, bayang-bayang Takai itu emang membuat dia jadi gagal move on gitu kan, dengan adanya orang baru yang lebih, setidaknya yang sama baiknya dengan Takai, akhirnya membuat Nijima bisa lebih bisa hidup dengan baik lah gitu. Berapa lama panjang? Wah, jangan-jangan nanti nggak jadi nih kayaknya nih, nggak janji lah gitu kan, nggak janji dan mungkin nggak tahu juga ya. Iyalah,
Nah itu takutnya ambruk men. Ya kan bener kan, dibuild hubungannya kan. Ini lama-lama emang udah jadi, pengen emang harus jadi nih. Hmm. Ya kan bener kan, emang kamu tuh orang yang tepat bener, walaupun emang ya setidaknya bisa mengimbangi Takayla gitu. Oh oke, okay. Wah confessing men, kaget gue. Mbak, what? Wih, wow, di sini banget ya. Enggak, gue pikir di luar gitu kan, di tempat yang lebih lebih syadu gitu kan, atau tempat yang lebih ini kan, tapi ya oke. Okay. Aduh, ada kejadian pada daku. Oh maksudnya mungkin mungkin mau ceritain tentang Marika ya. Heeh. Yang di dalam tubuhnya si siapa namanya? Kejadian Takai ke tubuh di tubuhnya Marika. Berat men. Aduh, tapi ya sekali lagi, ini tinggal lu ikhlas apa enggak gitu kan, Takai gitu. Begitu juga dengan Nijima gitu kan, lu bisa nggak gitu kan lepasin bayang-bayang istri lu gitu kan. Nggak apa-apa, karena ya Marika juga nggak bisa hidup dengan bebas gitu kan sebagai anak kecil gitu kan. Itu doang sebenarnya. Ikite Oke, oke habis ya. Oke, ya sekali lagi gue bilang gitu kan, memang nggak sulit ya untuk, atau nggak sulit, rasanya sulit gitu kan untuk mengikhlaskan sebuah ikatan gitu kan. Salah satunya adalah eh, apa, hubungan yang sudah dibuat sejak lama gitu kan, terus dimana melepas orang yang benar-benar sudah tidak ada gitu kan, itu sulit sulit sekali gitu. Gue harus akui itu, tapi memang ya sekali lagi, ini yang dikorbankan kan emang anak yang bisa dibilang ya anak kecil yang emang eh, dia juga butuh kehidupan gitu kan, yang setidaknya lebih layak gitu kan. Jadi kalau Takai terus membayangi Marika juga terkadang ya nggak baik juga gitu kan. Jadi akan mengganggu eh, kebahagiaan terutama bagi Cika gitu kan, karena yang ngebesarin Marika nanti kan Cika itu sendiri gitu kan. Nah itu makanya ya sekali lagi ini tinggal nunggu momen lah gitu kan, apakah nanti akhirnya si Takai mengikhlaskan gitu kan, sorry, ya Takai mengikhlaskan gitu kan, dimana sadar bahwa memang dia sudah nggak ada, dan Nijima gitu kan mempertegas gitu kan bahwa
uh, bahwa istrinya sudah nggak ada gitu. Jadi makanya ini tinggal nunggu momen aja sih seperti itu. Nah makanya di sini kalau misalkan gue pribadi gitu kan, ketika akan menjadikan sebuah cerita atau bisa bilang pasca atau bilang ya kejadian inilah gitu kan, setelah nantinya arwahnya si Takaya akhirnya benar-benar pergi gitu kan, atau benar-benar udah ke surga gitu kan. Ini sekali lagi ya, gue harus tegaskan lagi, gue pribadi jujur emang seharusnya Moria emang lebih layak gitu kan untuk bisa menggantikan peran Takai, memberikan sebuah peran gitu kan, bahwa dia juga punya sisi yang baik lah gitu kan terhadap Nijima. Jadi makanya gue pribadi prefer Moria sama si Nijima kalau dibanding Chika sama Nijima ya, karena kalau akhirnya Chika sama Nijima jadi gitu kan, atau sama-sama orang yang terluka gitu kan, khawatir gua ini akan tidak baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti Nijima akan terus dibayangi dengan perasaan gitu kan, dimana Marika ini adalah Takae gitu. Jadi walaupun Takae sudah nggak ada lah ibaratnya gitu kan, tapi tetap akan berharap kalau dia nggak bisa move on gitu loh sama keberadaan Marika ini gitu kan, dimana Marika ini ada jiwanya Takae seperti itu. Jadi lebih baik Nijima benar-benar harus punya sosok pengganti yang lebih baru gitu kan, yang memberikan sebuah harapan, memberikan sebuah tempat gitu kan bagi Nijima agar bisa lebih nyaman gitu kan. Nah salah satunya adalah Moria. Moria tuh menurut gue adalah sosok paling ideal gitu kan untuk bisa gantiin sosok Takai bagi Nijima, karena menurut gue Moria tuh kayak Moria tuh kayak Takai ketika masih muda gitu kan, yang dimana ya lu lihat sendiri lah kan di episode 1 kan Takai kan tertarik sama Nijima tertarik sama Takai kan karena dulu kan satu ini ya, satu kantor gitu kan, dan dia tertarik karena cantik lah ibaratnya gitu kan. Terus akhirnya dia sering ngajak jalan gitu kan, dan akhirnya nikah gitu kan. Nah gua rasa ini seperti dejavunya dia gitu kan, ketika akhirnya Nijima melihat Moria itu mungkin sedikit mirip dengan perjalanannya dengan Takai gitu. Jadi makanya gue bilang Moria lebih cocok untuk gantiin sosok perannya Takai untuk Nijima seperti itu. Itu kalau menurut gue ya. Tapi kalau kalian bilang kalau bang Nijima cocoknya sama Chika, nggak apa-apa, karena itu opini gitu kan. Jadi emang ada plus minusnya gitu kan ya. Makanya gue bilang kalau plusnya untuk ke Moria ya anggapannya karena orang baru gitu kan, jadi dimana nanti apa ya bener-bener kayak menjadi sosok paling ideal lah gitu kan bagi Nijima, karena Moria ini orang baru gitu kan, jadi ya bahkan bisa benar-benar menyamai kebaikannya gitu kan dari Takae gitu kan. Nah tapi kalau minusnya dari Moria gitu kan, ya sekali lagi karena ini orang baru gitu kan, jadi Mai pun juga harus bisa beradaptasi dengan Moria sebagai ibu baru kayak gitu loh. Itu kalau menurut gua. Nah begitu juga dengan yang tadi gua bahas gitu kan soal Chika. Kalau sama Chika plusnya apa? Plusnya adalah bisa lebih dekat dengan Marika. Jadi artinya dia bisa setidaknya memberikan sebuah rasa nyaman bagi Marika, terus jadi sayang sama Marika gitu kan. Terus juga dia benar-benar menebus kesalahannya, menebus dosanya ketika sudah menggunakan secara tanda kutip Takai, jiwanya Takai sebagai tubuhnya Marika sebagai jiwanya Takai. Karena kan ya sekali lagi ya kan terkadang kan emang nggak mudah gitu kan untuk bisa membalikan sebuah perasaan gitu kan terhadap orang yang sudah dihinggap gitu kan arwahnya gitu kan atau rohnya gitu kan ketika masuk ke dalam tubuh seseorang gitu kan. Nah salah satunya ke tubuh Marika. Nah tapi kalau minusnya ya nanti menganggap bahwa Marika itu sebagai sosoknya Takai di zaman dulu gitu. Jadi ibarat kata dia akan sulit move on gitu kan ketika dia ingat Marika. Nah itu
Jadi makanya di sini ya let's see mana yang terbaik. Semoga jawaban gue benar gitu kan, kalau Moria lah yang terbaik gitu kan untuk ya udah itu dari gue nggak tahu sih Sumasu tuh berapa ya, 12 apa 10 ya, gue nggak tahu ya, tapi kayaknya sih 12 ya. Tapi kalau emang 12 ini cerita sih bakal lebih rumit yang dibayangkan sih, tapi let's see apa yang bakal disajikan lagi di next episode, kita tunggu. Oke, langsung ke anime selanjutnya yang pasti jangan subscribe sebenarnya kira anime full, apalagi yang kalian ingin langsung gue bahas lebih suka, kalau sudah tinggal di subscribe aja, jangan lupa notifikasi agar lu dari gue, dan sampai jumpa lagi. Respect gue.